warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Humaira. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian kata. Di sini yang pertama ada yang namanya huruf abjad. Nah, huruf abjad ini terdiri dari 26 huruf, yaitu dari huruf A sampai dengan huruf Z. Yaitu huruf vokal. Nah, huruf vokal ini hanya terdiri dari 5 huruf, yaitu A, I, U, E, dan O. Yaitu huruf konsonan. Di sini huruf konsonan ini semua huruf dari huruf abjad selain huruf vokal tadi, yang mana huruf vokal yang tadi ada A, I, U, E, O, maka huruf konsonan ini selain huruf A, I, U, E, dan O tadi. Contohnya B, C, D, dan sebagainya. Yaitu huruf diftong. Huruf diftong itu ialah penggabungan dari huruf vokal. Yaitu yang pertama ada AI, AU, EI, OI. Huruf diftong ini ada yang huruf pertama itu dia AI, yang mana pemakaian dalam katanya itu contohnya seperti balairung atau pandai. Nah, pandai. AI berarti dia ada di, kalau pandai ini berarti dia ada di akhir kata AI. Ini namanya penggabungan huruf vokal, maka ini disebut dengan diftong yang pertama dengan contoh AI. Selanjutnya ada AU, contohnya itu Taufik, dimana AU tadi dia berada di tengah-tengah kata gitu. Lalu ada yang namanya juga EI, contohnya itu survei. Nah, dia berada di akhir kata. Ada juga satu lagi OI, contohnya boykot. Berarti dia berada di pertengahan kata. Selanjutnya ada yang namanya gabungan huruf konsonan. Nah, tadi kita sudah membahas masalah dengan huruf diftong, yang mana itu penggabungan dari huruf vokal. Kalau ini huruf konsonan, maka contohnya KH, NG, NY, SY. Pemakaian dalam kata gabungan huruf konsonan, contohnya itu ada KH tadi. Maka contoh KH tadi kita pakai posisi tengah, yaitu katanya akhir. Nah, KH ini berada di posisi tengah. Ini contoh gabungan huruf konsonan yang berada dalam posisi tengah. Selanjutnya NG kita buat di posisi akhir. Contohnya itu senang. Maka gabungan huruf konsonannya itu berada di akhir. Selanjutnya ada yang huruf NY. Contohnya itu nyata. Berarti posisinya berada di awal kata. Selanjutnya ada SY, di mana contohnya itu kita pakai musyawarah. Musyawarah, yang mana posisi SY tadi ia berada di tengah, maka contoh yang saya kasih musyawarah ini berarti gabungan huruf konsonan dalam pemakaian kata posisi tengah. Selanjutnya ada yang namanya huruf kapital. Nah, pemakaian huruf kapital ini sangat banyak dan kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Contohnya kamu membuat dia membaca buku. Dia membaca buku. Nah, berarti huruf kapital ini atau bisa dibilang huruf besar ya. Maka dia berada di awal kalimat. Maka huruf kapital, pemakai huruf kapital ini pada awal kalimat huruf D ini. Maka dipakai dengan huruf besar. Selanjutnya yaitu ada pemakaian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contohnya nama saya sendiri Nisa. Maka N ini dia huruf besar karena ini penggunaan di nama orang.
Selanjutnya, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya ya, adik bertanya, lalu ada petik, maka habis petik ini huruf pertamanya atau kalimat pertama dipakai dengan huruf kapital. Kapan? Nah, kapan ini, K ini langsung menggunakan huruf besar. Kita pulang. Ya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti Tuhan. Misalnya, untuk contoh agama, kita pakai Islam. Maka, dalam kata huruf pertama ini huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya, kalau dalam contoh kitab suci, nah kita pakai Al-Quran. Maka A ini dia huruf besar. Nah, terus kalau dia penggunaan untuk nama Tuhan, maka Allah. Maka dia Allah ini, A ini huruf besar atau huruf kapital. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai gelar kehormatan keturunan. Contohnya seperti Haji Agus gitu. Haji Agus. Nah, Haji ini kan gelar. Lalu dia memulai dengan huruf besar, huruf kapital. Agus ini nama orang, berarti balik lagi huruf nama orang harus penggunaan dengan huruf besar di awal nama. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Contohnya gubernur. Nah, gubernur ini kan pangkat, maka huruf pertamanya dia huruf besar. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya Indonesia. Nah, Indonesia, baik lagi, dia huruf pertamanya harus huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, atau hari besar seperti hari raya, atau ada nama unsur peristiwa sejarah. Contohnya hari, contohnya hari Jumat. Maka J ini dia menggunakan huruf besar. Lalu contoh seperti hari raya Idul Fitri, I-nya juga huruf besar gitu. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Jakarta, Banda Aceh. Dia menggunakan huruf besar di awal. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen. Contohnya Republik Indonesia. Nah, Republik Indonesia. Maka semua awalan katanya menggunakan huruf besar. Selanjutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar. Contohnya, tulisan ini dirangkum dari majalah Bahasa dan Sastra. Nah, kita buat tulisan ini dirangkum Nah, di mana dia setiap huruf
pertama dalam judul buku, karangan artikel dan makalah serta nama majalah atau surat kabar pun ini dalam majalah bahasa dan sastra. Maka nama majalah bahasa dan sastra ini awalan hurufnya itu harus huruf besar. B ini huruf besar, S ini huruf besar. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Contohnya kita pakai SPD gitu. SPD. Sarjana pendidikan. Maka ini awalan ini semua huruf besar. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata petunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Serta kata ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contohnya, seperti tadi kita buat Dimas bertanya. Dimas bertanya, tanda petik, itu. Nah, ingat ini harus huruf besar. Apa? Nah, kita pakai tadi untuk kekerabatan, maka contohnya bu. Maka bu ini B-nya itu harus huruf besar. Saya akan membahas tentang huruf miring. Yang pertama itu huruf miring dipakai sebagai untuk menuju judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya saya sudah membaca buku Sistem Politik Indonesia. Nah, nama buku itu kamu tulis dengan setiap kata itu dengan huruf besar. Contohnya Sistem Politik Indonesia, S ini huruf besar, P-nya huruf besar, ini juga huruf besar. Awal katanya itu huruf besar. Selanjutnya huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Misalkan dia tidak diantar tetapi mengantar. Di sini difokuskan dengan dia tidak diantar. Nah, kita buat miring ya. Diantar tetapi mengantar. Yang saya garis bawahi ini berarti ini ditulis miring. Di sini ditulis miring kenapa? Karena dia menegaskan bahwa dia tidak diantar tetapi dia mengantar. Selanjutnya, huruf miring dipakai untuk menulis kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya seperti kita di Aceh, upacara pesiju menarik perhatian wisatawan asing yang berkunjung ke Aceh. Nah, upacara ini pesiju ini dia nama dalam bahasa daerah atau ungkapan dalam bahasa asing, bukan dalam KBBI. Maka upacara pesiju upacara pesiju ini dia ditulis miring. Kenapa? Karena untuk mengetahui bahwa ini bukan bahasa Indonesia tetapi bahasa asing atau bisa dibilang bahasa daerah. Saya akan membahas pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Contohnya seperti tadi, diantar ya. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Di sini tadi kan sudah ditulis miring. Nah, di pembahasan huruf miring tadi. Setelah dimiringkan atau bisa dibilang kalau kamu tidak ingin memiringkan bagian yang ingin kamu tegaskan, maka kamu tebalkan kata ini. Kata ini kamu tebalkan. Kalau saya buat tebal, maka di sini tebal deh. Atau bold. Kalau di makalah atau di komputer, di laptop, maka kamu bisa mengaturnya dengan bold.
Selanjutnya, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab. Contohnya judul buku tadi, Sistem Politik Indonesia. Nah, Sistem Politik Indonesia tadi, Politik Indonesia. Ini, semua kata ini kamu tebalkan dengan bold. Kalau di makalah atau komputer dan sebagainya. Kalau kamu tulis dalam tugas kamu atau kamu ingin menulis sesuatu, maka judul buku, bab atau subbab itu harus kamu tebalkan. Sekian pembahasan dari saya Nisa Humaira. Selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.